Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wendy Nahaklai dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Patimura Ambon. Saya dari kelompok 6 Fisiologi Hewan. Bersama dengan teman-teman kelompok saya, kami akan membahas tentang koordinasi sel. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama Wendy Nahaklai, yaitu saya sendiri. Yang kedua Volmin Mentari Kolkodedan. Yang ketiga Mirna Jalmaf. Yang keempat Julia Kamudi. Yang kelima Rolex Komle. Dan yang keenam Dian Satya Wamrau. Oke, selanjutnya materi yang akan kami bahas yaitu tentang koordinasi sel. Seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa koordinasi ini menyangkut dengan alat indera. Kemudian pada koordinasi sel ada penyampaian informasi sel pada hewan. Yang pertama penghantaran sinyal listrik dan yang kedua zat kimia perantaran hormon. Pada penghantaran sinyal listrik ada beberapa pengertian seperti yang pertama perantaran sistem saraf, yang kedua berkaitan dengan respon cepat, yang ketiga menyimpan atau mensekresikan neurohormon, dan yang keempat reaksi berlangsung cepat. Sedangkan pada zat kimia perantaran hormon, yang pertama melalui sistem peredaran darah, yang kedua berkaitan dengan respon lambat, yang ketiga reseptor di seluruh tubuh, yang keempat reaksi berlangsung lama. Kemudian ada paradigma baru. Paradigma baru ini juga mempunyai beberapa pengertian seperti yang pertama, koordinasi sinyal listrik dan zat kimia tidak terpisahkan. Yang kedua, sistem endokrin di bawah pengaruh sistem saraf. Dan yang ketiga, penghantaran sinyal dari neuron satu ke neuron yang lain dilakukan secara kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Fungsi utama sistem saraf adalah mengatur atau mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem saraf termasuk sistem pengendali, merupakan rangkaian organ yang kompleks, membentuk sistem terdiri dari jaringan saraf. Jaringan saraf tersebar di seluruh jaringan tubuh. Informasi yang terintegrasi berfungsi menerima data, mengolah, menentukan respon, dan memberi perintah ke seluruh organ tubuh untuk melakukan tindakan yang penting demi keadaan homeostatis. Homeostatis sendiri adalah pengaturan ketenangan internal dan pemeliharaan kondisi dalam tubuh meskipun terjadi perubahan pada lingkungan. Sistem saraf adalah pemula kegiatan otot, tubuh, dan pengatur fungsi mental dan fisik. Sistem saraf bekerja berdasarkan impuls elektrokimia. Fungsi sistem saraf ada 3. Yang pertama, fungsi kewaspadaan. Yang kedua, fungsi integrasi. Yang ketiga, fungsi koordinasi. Fungsi kewaspadaan membantu mengetahui perubahan yang terjadi di sekitar untuk disampaikan ke alat indera. Pada alat indera terdapat saraf yang namanya saraf sensorik yang berfungsi khusus sebagai penginput data. Fungsi yang kedua adalah fungsi integrasi, yang dimana adalah menerima pesan atau menginput data sensorik dari lingkungan luar, mengatur informasi dan mengintegrasikan dengan informasi yang telah ada untuk menentukan jenis respon yang akan diberikan. Untuk fungsi yang terakhir adalah fungsi koordinasi. Itu adalah fungsi setelah dari otak informasi yang sudah terintegrasi untuk menyimpan pesan dan perintah pada otot dan kelenjar untuk menghasilkan gerak. Untuk komponen sistem saraf terbagi secara struktur dan fungsi terbagi atas 2, yaitu neuron dan neuroglia. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem koordinasi sel pada bagian neuron, neuroglial, beserta fungsinya. Pasti awalnya teman-teman akan bertanya, apa sih itu neuron? Jadi, neuron adalah unit fungsional dari sistem saraf. Jenis-jenis neuron, yang pertama, neuron unipolar, yang kedua neuron bipolar, yang ketiga neuron multipolar. Jadi, neuron unipolar adalah neuron yang mempunyai satu kaki berkembang menjadi bipolar dengan 2 kaki. Kalau neuron bipolar adalah neuron yang mempunyai 2 kaki, semuanya terdapat pada sistem indera. Sedangkan neuron multipolar adalah neuron yang mempunyai 1 kaki panjang dan banyak kaki pendek. Semuanya terdapat pada bagian tengah sistem saraf tulang belakang. Macam-macam neuron. Yang pertama, neuron sensorik.
yang kedua neuron kolektor, yang ketiga neuron motorik. Jadi neuron sensorik adalah neuron yang mempunyai fungsi untuk menerima informasi dan meneruskannya ke saraf pusat. Kalau neuron konektor adalah neuron yang mempunyai fungsi untuk menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik. Sedangkan neuron motorik adalah neuron yang berfungsi untuk merespon sel neuron dan membawanya ke efektor. Yang kedua, apa itu neuroklial? Neuroklial adalah sel-sel yang banyak terdapat pada sistem saraf. Fungsi dari neuroklial itu sendiri adalah untuk menyokong kebutuhan sel neuron. Teman-teman, di sini saya akan lanjut menjelaskan materi penghantaran sinyal listrik. Penghantaran sinyal listrik terdapat beberapa bagian, yaitu penghantaran impuls, proses terbentuknya impuls, dan gerakan impuls. Penghantaran impuls. Penghantaran impuls, Anda telah mengetahui bahwa sel yang diterima oleh saraf dapat berasal dari dalam tubuh dan luar tubuh. Rasa yang merambat disebut dengan impuls. Impuls diterima oleh reseptor dan kemudian dihantarkan oleh dendrit menuju badan sel saraf. Saat impuls sampai pada akson, impuls akan diteruskan ke dendrit neuron lain. Proses terbentuknya impuls. Proses terbentuknya impuls terdiri atas 3, yaitu yang pertama, rangsangan diterima reseptor. Yang kedua, terjadi depolarisasi pada reseptor. Yang ketiga, impuls dijalarkan. Terbentuk impuls saraf pada akon saraf karena adanya perubahan potensi membran melalui proses B, ion Na masuk ke dalam sel dan ion K keluar sel. Terbentuknya impuls ini diakibatkan oleh terjadinya kondisi yang disebut depolarisasi, yaitu saat sel reseptor menerima impuls atau rangsangan. Saya akan menjelaskan tentang terminologi atau hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi adalah perubahan potensial membran sel yang membuatnya lebih negatif. Ini adalah kebalikan dari depolarisasi. Ini menghambat potensial aksi dengan meningkatkan stimulus yang diperlukan untuk memindahkan potensial membran ke ambang potensial aksi. Hiperpolarisasi sering disebabkan oleh penghabisan kation melalui saluran K+ atau masuknya Cl- atau yang disebut anion melalui saluran Cl-. Di sisi lain masuknya kation, misalnya Na+ melalui saluran Na+ atau Ca2+ melalui saluran Ca2+ menghambat hiperpolarisasi. Sinapsis. Impuls akan dirambatkan di sepanjang neuron sampai ke saraf pusat untuk diolah. Neuron satu dengan yang lain tidak bersambung atau menempel, terdapat celah. Impuls tidak akan bisa sampai ke saraf pusat. Diperlukan suatu struktur khusus agar impuls bisa tetap sampai ke saraf pusat yang disebut sita. Teman-teman bisa lihat pada 3 gambar yang tertera di sini. Yang berikut, penghantaran impuls pada sinaps ada 6. 1. Impuls sampai di ujung akson prasinaps. 2. Terjadi eksositosis fisikal neurotransmitter. Yang ketiga, neurotransmitter keluar di celah sinaps. 4. Neurotransmitter berenang menuju dan menempel di reseptornya di neuron pasca sinaps. 5. Menempelnya neurotransmitter pada reseptornya mengakibatkan terjadinya depolarisasi neuron pasca sinaps sehingga terbentuk impuls baru. 6. Impuls yang terbentuk akan ditambahkan sampai ke saraf pusat. Yang berikut, transmisi melalui celah sinaps. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang tertera di sini. Yang berikut, neurotransmitter adalah zat yang bertugas membawa impuls dalam sinapsis. Contoh neurotransmitter ada 4 contoh di situ. Yang pertama, asetilkolin, yang kedua, dopaminin, yang ketiga, serotonin, keempat, noradrenalin. Sekarang kita masuk kepada sistem endokrin. Ciri-ciri kelenjar endokrin yang pertama itu organnya kecil, sekresinya sedikit, dan ada saluran atau buntu, penuh dengan pembuluh darah, mensekresi zat pengatur yang disebut hormon. Dan kita masuk kepada ciri-ciri hormon. Ciri-ciri hormon diproduksi dan disekresikan ke dalam darah dalam jumlah yang sangat kecil dan diangkut oleh darah menuju ke sel atau jaringan target.
Sumber penghasil hormon itu ada 3. Yang pertama organ dalam tubuh, tumbuh-tumbuhan, dan dibuat secara sintesis. Bahan penyusun hormon yang utama itu terdiri dari protein atau peptida atau rangkaian asam amino lemak atau kolesterol atau steroid, dan sebagai tambahan karbohidrat dan asam sialat. Pada hormon protein, reseptor hormon terdapat pada membran luar sel, sedangkan hormon lemak, reseptor hormon terdapat pada sitoplasma sel sasaran. Nama-nama kelenjar endokrin dan lokasinya. Hipotalamus dan hipofisis itu berlokasi di kepala, sedangkan tiroid dan paratiroid itu berlokasi di leher. Kolom verticulus, duodenum, pankreas itu berlokasi di rongga abdomen. Berlokasi di dekat ginjal itu suprarenalis atau adrenal. Sedangkan yang berlokasi di daerah pelius itu ovarium pada betina, dan berlokasi di inguinal itu testis pada jantan. Lingkup kerja hormon mengendalikan medium dalam dengan jalan mengatur komposisi kimia dan volume, mengadakan tanggapan terhadap perubahan lingkungan, berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan, dan terlibat proses reproduksi. Oke, selanjutnya metode studi hormon. Ada beberapa metode studi hormon. Yang pertama, ekstripsasi kelenjar endokrin. Yang kedua, metode penyuntikan. Yang ketiga, metode klinik. Yang keempat, metode analitik. Dan yang kelima, metode perunut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sekresi hormon. Yang pertama ada saraf, dan yang kedua kimia. Yang pertama saraf. Saraf ini menyangkut suplai saraf dari sistem saraf otonom. Aktivitas endokrin dipengaruhi impuls dan pengendalian homeostatis. Sedangkan pada kimia menyangkut pengaturan sekresi hormon dan dihasilkan kelenjar lain atau substansi bukan hormon. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada mekanisme kerja hormon. Ada 2 mekanisme kerja hormon. Yang pertama, interaksi hormon reseptor membran plasma, dan yang kedua pengaktifan gen. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, reseptor hormon pada membran sel. Teman-teman bisa lihat pada gambar. Yang pertama, hormon peptida tidak dapat melintasi membran sel, tetapi reseptor hormon yang bersangkutan berada pada tepi luar membran sel. Yang kedua, pengikatan hormon pada reseptor akan mengaktifasi adenilat siklase yang berada di membran dan bagian dalam membran. Yang ketiga, pengangkatan konsentrasi C-AMP seluler akan mengaktifasi sistem enzim atau sistem transport membran. Yang keempat, C-AMP disebut sebagai second messenger. Selain C-AMP, ion CA+ dan berbagai peptida juga dapat berfungsi sebagai second messenger. Ya, selanjutnya yaitu pengaktifan gen. Ya, pada pengaktifan gen ini teman-teman bisa lihat pada gambar. Hormon ini akan terikat pada reseptor yang berada dalam sitoplasma. Hormon reseptor kompleks ditranslokasikan ke dalam inti sel. Pengikatannya dengan reseptor akan menstimulasi transkripsi sekuel DNA yang spesifik. Selanjutnya, terjadi perbanyakan pembentukan molekul mRNA pada ribosom yang diperlukan untuk sintesis protein tertentu yang bertanggung jawab sebagai perantara efek hormon yang bersangkutan.